Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Buat Sobat yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar positif, terima kasih. Kami sangat bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kali ini kita akan bicara mengenai hasil laga Indonesia melawan Venezuela di kompetisi Tulong, Ya, yang Indonesia kalah tipis 0-1. Menurut betul. saya sih keren ini. Gimana sih, Bro? Ya, memang kalau kita melihat perbandingan ya per individu, kita tentu ini ya ada di bawah ya. Mhm. Katakanlah secara kualitas individu mungkin pemain-pemain Indonesia kalah pengalaman dengan pemain-pemain dari Venezuela. Kita juga melihat bahwa Venezuela sebagai negara yang punya peringkat jauh di atas Indonesia, ternyata juga memang kelihatan dalam permainan tersebut gitu loh. Mhm. Walaupun secara permainan kita kalau kita lihat hasilnya kita hanya bisa kalah 1-0, itu kan sebuah ini ya bukti bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa dianggap angin lalu gitu loh oleh Mhm. kontestan-kontestan di Tulong lainnya gitu loh bro. Mhm. Apalagi Mhm. memang turnamen Tulong ini kan berhenti sejak COVID ya, dari Mhm. edisi tahun 2019, 2020 dan bisa 20 dan 21 kembali ya kan ya. ya 2020 dan 2021 Mhm. itu bisa kembali di 2022. Ini artinya kan eh, kalau kita melihat bahwa panitia kembali mengundang Indonesia, tentu ini ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Bahwa kualitas sepak bola Indonesia juga mungkin masih bisa mengimbangi gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Memang secara rankingnya jauh, tapi secara kualitas permainan minimal kita bisa Iya, melihat dari laga yang kemarin itu boleh juga betul. ya. Oke. Iya. Bro, apa yang menarik dari laga ini, Bro? Ya, yang menarik dari laga ini saya lihat pada organisasi permainan ya, bahwa kita Mhm. bisa melihat ternyata organisasi permainan dari Venezuela itu selain memang berisi individu-individu yang bagus dan organisasi permainan mereka juga lebih matang gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Terlihat bahwa sepanjang 90 permainan sebetulnya Indonesia dalam posisi yang selalu ditekan gitu loh. Dan Mhm. saya melihat bahwa Venezuela dari sejak menit awal sudah menerapkan marking yang ketat ya dari Mhm. sejak lini pertahanan Indonesia. Jadi pemain-pemain Indonesia, apalagi pemain-pemain muda ini, itu terlihat agak bingung gitu, untuk keluar Mhm. dari ketatnya penjagaan lawan gitu loh, Bro. Mhm. Walaupun masih ada katakanlah permainan-permainan yang bisa dilakukan oleh Indonesia, apalagi melalui serangan balik ya. Mhm. Tercatat ada sekitar 2 atau 3 serangan yang bisa katakanlah bisa membahayakan gawang Venezuela gitu loh, Bro. Oke, itu golnya gimana tuh, Bro, yang terjadi ini? Apakah kesalahan pemain Indonesia atau memang kematangan pemain Venezuela? Ya, jadi gini, kalau kita bicara gol ya, Mhm. memang percobaan eh, pemain Venezuela untuk mengancam gawang Indonesia kan berkali-kali nih bro. Hmm. Lebih dari 10 kali mereka Hmm. lakukan upaya yang sebetulnya itu boleh dibilang ya, kalau bukan karena kiper Indonesia yang lagi performnya bagus ya, luar Mhm. biasa sekali Cahya Supriyadi ini, Mhm. mungkin gol yang bersarang ke gawang Indonesia itu akan lebih banyak gitu loh. Nah, Hmm. memang proses terjadinya gol memang dilakukan dengan skema ini ya, bola tinggi yang kemudian Mhm. bisa di heading Mhm. dan masuk ke jala Cahya Supradi memang jauh dari jangkauan kiper kita. Hmm. Cuma memang kita melihat bahwa rangkaian serangan-serangan itu akhirnya membuat kita lengah ya di Hmm. saat terjadinya gol. Tapi itu sebuah ini ya sebuah proses yang mungkin sudah diupayakan dari sejak awal, dari menit-menit awal oleh Venezuela, walaupun baru berhasil di babak kedua itu gitu loh bro. Hmm. Mhm. Berarti bisa nggak disebutkan bahwa kiper Indonesia ini adalah pemain terbaik dari laga ini? Saya melihat begitu karena
saya melihat kalau bukan Cahya Supriyadi yang selalu pas dalam pengambilan posisi dan selalu punya refleks untuk menghalau ancaman-ancaman dari pemain-pemain Venezuela, rasanya bisa gawat ini. Karena sekali lagi pemain kita itu masih kebingungan pada saat terjadinya pressure yang ketat dari pemain-pemain Venezuela, dan ini hanya bisa dilakukan kalau misalkan pemain-pemain Indonesia bisa secara adaptif ya, itu melakukan pergerakan-pergerakan yang lebih mobile gitu loh, untuk mengganggu konsentrasi pemain-pemain Venezuela yang memperketat penjagaan ke pemain Indonesia yang sedang memegang bola. Jadi harusnya dibantu oleh pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain yang ada di sekitarnya gitu loh, mencari ruang gitu loh. Cuma sayangnya pergerakan mencari ruang untuk membantu pemain Indonesia yang memegang bola yang sudah disteril oleh pemain-pemain Venezuela itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi akibatnya mentok terus gitu loh. Jadi pada saat akan memulai bangunan serangan, itu sudah bisa diantisipasi kemana arah bola akan diberikan oleh pemain Indonesia, sehingga itu sudah bisa diantisipasi oleh pemain Venezuela. Seharusnya mobilitas dari pemain-pemain yang tidak memegang bola ya, yang memanfaatkan posisi-posisi, memanfaatkan ruang-ruang kosong ini harus tetap secara mobile itu dilakukan gitu loh bro. Jadi bergerak terus ya untuk mengacaukan konsentrasi ya. Oke. Ya, Wah itu berarti itu yang harus diperbaiki oleh tim Indonesia ya. Betul. Tapi sekali lagi itu siapa namanya kipernya oke, bisa jadi pemain terbaik. Saya rasa ya, di antara 22 pemain yang berlaga Indonesia dengan Venezuela, bintangnya adalah Cahya Supriyadi gitu loh. Cuma sayangnya gini ya, ini adalah handicap ya buat pemain-pemain di kawasan Asia. Untuk posisi kiper sangat jarang sekali ada pemain Asia terutama yang bisa mentas di liga-liga Eropa gitu loh bro. Karena boleh dibilang handicap yang paling utama adalah tinggi badan. Tinggi badan pemain kiper katakanlah ya, itu idealnya untuk di liga-liga Eropa itu 190 gitu rata-rata gitu ya. Walaupun memang tidak tertutup kemungkinan pemain-pemain yang di bawah tinggi 180 yang masih tinggi 180, 185 itu juga masih bisa gitu ya. Tapi memang itu ada seperti persyaratan yang tidak tertulis bahwa talent scouting dari pemain-pemain Asia khususnya di kiper itu sepertinya agak sulit untuk membawa pemain-pemain dari level Asia untuk bermain di level selanjutnya di Eropa katakanlah seperti itu. Ya, berarti kalau tidak harus tinggi, ya berarti loncatnya harus tinggi. Iya. Oke. Selain itu, kalau dari sisi Venezuelanya sendiri ada pemain yang berbahaya? Ya pemain berbahaya memang di Perez ya, itu pemain striker, itu striker murni, tinggi badan juga saya lihat di atas 185 gitu loh, hampir 190 ya. Nah dia sudah bisa memanfaatkan itu tinggi badannya. Tapi saya juga melihat bahwa kemampuan striker-striker yang postur tinggi itu tidak hanya mengandalkan bola-bola di atas, artinya mereka juga permainan di bola bawah. Itu juga mereka sudah cukup matang gitu loh bro. Dan ini sekali lagi saya lihat bahwa kematangan pemain-pemain Venezuela dalam bermain secara organisasi itu lebih ketimbang pemain Indonesia. Yang sebetulnya kita mengharapkan bahwa organisasi permainan Indonesia akan lebih baik seandainya untuk meredam kualitas-kualitas individu dari pemain Venezuela. Tapi itu ternyata tidak berhasil. Karena ya itu tadi, karena mungkin ini adalah pemain-pemain muda yang masih nervous katakanlah kalau kemudian posisinya disteril oleh pemain-pemain lawan, dipresur tingkat tinggi oleh pemain lawan, sehingga pemain-pemain yang ada di sekitarnya pun tidak berusaha untuk mencari posisi gitu loh. Gitu. Jadi itu yang disayangkan sebetulnya. Iya.
Berarti itu yang menjadi evaluasinya ya untuk diperbaiki di laga yang akan datang. Hanya itu atau ada yang lain, Bu? Ya, saya pikir itu tadi ya, bahwa harus kemampuan pemain-pemain Indonesia kan secara individu, endurance-nya itu juga cukup baik ya. Itu dimanfaatkan untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang lebih mobile gitu loh. Untuk membantu pemain yang memegang bola supaya mereka pemain yang memainkan bola ini punya visi untuk melihat rekan-rekannya yang sudah bergerak gitu loh. Jangan kemudian menjadi katakanlah dalam tanda kutip diam saja gitu ya, tapi tidak mencari ruang gitu loh. Iya, iya, iya. Mungkin itu ya ketidakberpengalamannya pemain Iya, Indonesia mungkin pengalaman dalam ya. laga di luar negeri melawan tim yang juga apa namanya rankingnya jauh di atas kita. Ya, tapi yang saya ini ya, saya lihat ya, saya syukuri ya bahwa pemain-pemain Indonesia walaupun melawan tim-tim yang mungkin secara fisik lebih bagus, lebih tinggi katakanlah ya, lebih besar gitu, mereka tidak ini ya, tidak terlihat takut gitu loh. Jadi mereka untuk beradu badan, untuk ini itu tetap mereka melakukan tackling gitu loh. Dan ini melihat bahwa kemampuan ini ya fisikal pemain-pemain muda Indonesia sudah mulai berkembang sehingga mereka pede untuk melakukan hal itu gitu loh. Cuma sayangnya itu tadi ketidakmampuan untuk keluar dari jebakan ketatnya pengawalan oleh pemain lawan itu yang menjadi PR gitu loh bro. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Venezuela di kompetisi Toulon yang tadi malam berlangsung. Hasilnya adalah kita kalah. Dan tadi kita sudah bahas juga apa yang menjadi kendala di tim kita. Menurut sobat-sobat, apa sebenarnya kekurangan dari tim Indonesia dan bagaimana untuk memperbaikinya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, kita lanjutkan di video yang akan datang. Bye. Baik. Thank you, bro.